Pernah nggak sih kalian ngerasa mood lagi jelek banget, otak rasanya buntu, atau bingung gimana caranya buat jadi versi terbaik dari diri kamu? Aku yakin banyak dari kita pernah ngalamin hal-hal yang kayak itu. Mungkin kalian lagi di tengah-tengah tugas sekolah atau kerjaan yang numpuk, terus tiba-tiba semuanya terasa berat dan membosankan. Atau mungkin juga kalian butuh semangat buat ngejalanin hari-hari yang penuh tantangan. Nah, tenang aja, di video kali ini kita bakal ngomongin 6 kebiasaan ampuh yang bisa bikin mood kamu naik, otak kamu jadi makin tajam, dan hidup kamu jadi lebih produktif. Kebiasaan-kebiasaan ini nggak cuma membantu kamu keluar dari kebutuhan, tapi juga membuat kamu merasa lebih bahagia dan bersemangat menjalani hari. Cara-cara sederhana untuk meningkatkan mood, tips belajar yang efektif dan menyenangkan, sampai dengan bagaimana membantu orang lain bisa membawa kebahagiaan untuk diri kita sendiri. So, buat kalian yang penasaran gimana caranya meraih hidup yang lebih baik dan lebih bermakna, pastikan untuk nonton video ini sampai habis. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Untuk memperbaiki moodmu, berolahragalah. Pertama-tama, siapa sih yang di sini suka bad mood? Nah, buat kamu yang sering merasa bad mood, olahraga bisa jadi solusi yang jitu. Saat kamu bergerak, tubuhmu bakal ngeluarin endorfin, zat kimia ajaib yang bikin kamu happy. Endorfin ini bisa ngeredain stres, ngurangin kecemasan, dan bikin kamu merasa lebih baik secara keseluruhan. Mau jalan cepat, jogging singkat, atau olahraga yang lainnya, semuanya bisa bikin kamu merasa lebih baik. Nggak perlu yang berat-berat kok, yang penting kamu gerak dan senang. Jadi, kalau lagi bete atau stres, cobain deh olahraga. Pasti mood kamu bakal naik seketika. Nah, kita akan lanjut yang kedua. Untuk belajar lebih cepat, buat prosesnya yang menyenangkan. Pernah nggak sih kalian ngerasa belajar itu membosankan banget? Nah, salah satu trik biar belajarnya jadi lebih cepat dan efektif adalah dengan bikin prosesnya yang menyenangkan. Ketika kamu enjoy, otakmu bakal lebih mudah menyerap informasi. Belajar itu nggak harus serius terus kok. Coba deh tambahin permainan, reward, atau belajar bareng teman biar lebih seru. Gunakan catatan warna-warni, mind map, atau aplikasi belajar yang bikin belajar jadi kayak main. Misalnya, kamu bisa pakai flashcard warna-warni atau nonton video edukasi yang interaktif. Dengan cara ini, belajar gak akan terasa berat lagi dan kamu bakal lebih cepat paham. Nah, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu untuk menolong dirimu, bantulah orang lain. Yang ketiga ini nih yang sering kita lupa, membantu orang lain. Percaya gak percaya, salah satu cara terbaik buat ngebantu diri sendiri adalah dengan cara membantu orang lain. Entah menjadi sukarelawan atau cuma sekedar bantuin temen. Bisa bikin kamu merasa lebih bahagia dan puas. Selain itu, ini juga bisa memperluas jaringan sosial kamu. Tindakan kebaikan ini melepaskan oksitosin yang sering disebut sebagai hormon cinta yang bisa bikin kamu merasa lebih baik dan ngurangin stres. Selain itu, membantu orang lain juga bisa bikin kamu merasa lebih terhubung dengan berarti. Jadi, jangan ragu buat ngelakuin kebaikan sekecil apapun itu. Selain bikin orang lain senang, kamu juga akan merasa lebih baik. Nah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini, untuk memahami dirimu, menulislah. Nah, buat kamu yang pengen lebih ngerti tentang diri sendiri, coba deh menulis. Menulis itu kayak ngobrol sama diri sendiri. Kamu bisa curhat di jurnal, tulis tentang hari-harimu, mimpi-mimpimu, atau apa aja yang ada di pikiran. Menulis secara teratur bisa membantu kamu melalui emosi dan pikiranmu lebih baik. Menulis bisa jadi cara yang bagus buat merenungkan apa yang sudah kamu lalui dan merencanakan apa yang ingin kamu capai. Kamu juga bisa mengevaluasi dirimu dan melihat perkembangan yang sudah kamu buat. Selain itu, menulis bisa membantu kamu merasakan stres dan merasa lebih lega. Jadi, ambil pena dan mulai menulis. Kamu bakal kaget dengan apa yang bisa kamu pelajari tentang dirimu sendiri. Nah, kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini, untuk memahami dunia, baca buku. Buku itu jendela dunia guys. Membaca bisa memperluas wawasanmu dan membuat kamu mengerti sebagai perspektif dan budaya. Baca buku itu kayak traveling, tapi nggak perlu keluar rumah. Buku ini bisa membuat kamu ke tempat-tempat baru, mengenal tokoh-tokoh inspiratif, dan mempelajari konsep-konsep baru. Fiksi atau non-fiksi, biografi, sains, sejarah, semuanya bisa memberikan kamu pandangan baru tentang dunia. Kamu bisa belajar dari pengalaman orang lain dan memahami lebih dalam tentang berbagai aspek kehidupan. Jadi, cobain ya kebiasaan rajin-rajin baca buku. Kamu bakal belajar banyak hal baru yang seru dan bermanfaat. Nah, yang terakhir ini,
untuk dapat berpikir lebih jernih, meditasi. Yang terakhir ini jauh gak kalah penting, yaitu meditasi. Praktik yang satu ini keren banget buat menjernihkan pikiran dan meningkatkan fokus. Meditasi itu gak harus lama-lama kok, cukup luangkan beberapa menit saja setiap hari dan rasakan bedanya. Meditasi sendiri juga membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan membuat kesehatan emosional yang lebih baik. Kamu bisa lebih tenang dan damai. Selain itu, meditasi juga bisa meningkatkan kreativitas dan kebijaksanaanmu. Nah, cobalah duduk tenang, fokus pada nafas, dan lepaskan pikiran yang mengganggu. Pasti, pikiranmu akan jadi lebih segar dan jernih. Nah, teman-teman, itu dia 6 kebiasaan yang bisa bikin mood kamu lebih baik, pikiran kamu makin tajam, dan hidup kamu jadi lebih seru dan produktif. Seru banget kan? Seringkali kita sibuk dengan rutinitas harian sampai lupa untuk merawat diri kita sendiri. Tapi, dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, kamu bisa memberikan waktu untuk dirimu sendiri, meningkatkan kualitas hidup, dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Misalnya, kamu bisa mulai hari dengan olahraga ringan seperti jalan cepat atau jogging. Kemudian, saat waktu senggang, ambil buku favoritmu dan baca beberapa halaman. Di malam hari, sebelum tidur, coba tulis jurnal tentang apa yang kamu rasakan hari itu. Dan jangan lupa, luangkan beberapa menit untuk meditasi, meskipun hanya 5 menit, untuk menenangkan pikiranmu. Aku tahu, kita semua punya kesibukan masing-masing, tapi coba deh, mulai dari satu kebiasaan kecil dan lihat bagaimana itu bisa membawa perubahan positif dalam hidupmu. Coba kebiasaan mana yang paling ingin kamu coba duluan? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian punya tips lain yang bisa meningkatkan mood dan produktivitas, jangan ragu buat share juga. Jika kalian ada kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kritik dan saran kalian sangat berharga buat saya, agar bisa menyajikan konten yang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai akhir.